MK memutuskan agar pemerintah pusat dan daerah menggratiskan sekolah negeri dan swasta untuk jenjang SD hingga SMP baik negeri maupun swasta. Dan saat ini pemerintah masih mengkalkulasikan kebutuhan untuk melaksanakan putusan tersebut. Lantas apa efek domino putusan MK tentang sekolah gratis dan apa saja yang harus diperhatikan dalam teknis pelaksanaannya? Kita akan bahas bersama Edi Subkan, dosen jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan FIPP UNES. Dan pemirsa, sebagai informasi bahwa sebelumnya kami juga sudah berusaha menghubungi pihak Mendikdasmen untuk bergabung, namun kami tidak mendapatkan konfirmasi hingga dialog ini berlangsung. Langsung saja saya sapa Pak Edi, selamat malam, terima kasih atas waktunya. Ya, selamat malam. Pak Edi, ini adalah angin segar untuk para orang tua mengetahui bahwa sekolah akan digratiskan dari tingkat SD sampai SMP sederajat begitu. Tapi kan pelaksanaannya tidak seperti membalikan telapak tangan, harus benar-benar diatur mekanismenya secara detail. Bagaimana analisa Anda, Pak? Ya, ini tentu kabar gembira karena kita melihat bahwa Mahkamah Konstitusi masih di jalur yang bisa mendukung pendidikan yang pro rakyat begitu ya, yang selama ini memang sangat diharap-harapkan. Tapi kemudian kita bisa melihat dari alokasi APBN 20% untuk bidang pendidikan itu, kalau kita lihat dari APBN yang tahun 2025 misalnya, itu untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu kan cuma 33 triliun gitu ya. Jadi Hmm. kalau memang hendak dijalankan betul upaya untuk menggratiskan pendidikan SD, SMP, negeri dan swasta ini rasanya kurang realistis untuk dijalankan di tahun 2025 ini. Nah, tapi karena memang ini amanah dari konstitusi diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka sudah seharusnya pemerintah pertengahan tahun ini gitu ya, kita sudah di tengah tahun, tapi mungkin paling cepat tahun depan kalau mau melakukan betul-betul dari putusan MK itu ya bisa melakukan refocusing anggaran gitu ya. Terutama dengan misalnya melihat bahwa dari postur anggaran kita itu yang paling atas untuk kementerian dan lembaga yang lain di pemerintah kita itu kan justru makan bergizi gratis gitu. Nah, itu nanti akan bisa difokuskan ulang sehingga akan lebih punya space untuk bisa mendukung putusan dari Mahkamah Konstitusi itu. Oke. Menurut saya begitu. Baik, Pak Edi, Anda menyebut bahwa anggaran APBN tahun ini 33 triliun begitu, ini masih jauh Mm. untuk bisa menggratiskan sekolah swasta dan juga negeri di Indonesia dan juga dibutuhkan refocusing anggaran. Seperti apa idealnya Mm. seharusnya, Pak? Iya, kalau menurut saya idealnya memfokuskan anggaran itu salah satunya, apalagi kalau kita melihat putusan dari MK, kita bisa belajar dari upaya menggratiskan pendidikan, walaupun belum bisa sepenuhnya gratis itu dari program pemerintah yang sudah ada sebelumnya, yaitu wajib belajar 9 tahun SD, SMP, begitu ya, yang kemudian disasar oleh pemerintah itu lewat bantuan operasional sekolah. Nah, tapi kita juga bisa melihat bahwa BOS itu sendiri juga terbatas. Jadi dia tidak bisa mengcover kebutuhan yang sifatnya personal dari siswa itu sendiri. Yang mau tidak mau termasuk kalangan menengah ke bawah, siswa-siswa yang ada di SD-SD di daerah pinggiran begitu. Bahkan sekolah-sekolah swasta pinggiran yang dia butuh dukungan lebih banyak dan akan sangat bergembira dengan adanya putusan MK ini, itu juga walaupun dia dapat BOS tapi pasti anak didiknya, orang tua dari anak-anak itu dia mengeluarkan dana yang begitu banyak. Nah, ini yang kemudian mestinya menjadi sasaran gitu. Kita bisa belajar dari situ bahwa BOS saja itu nggak cukup. Kemudian yang kedua, pemerintah sebenarnya punya beasiswa semacam PIP misalnya. Hmm. Tapi kalau kita lihat dari orientasi anggaran yang menyasar sekitar 20 jutaan saja untuk siswa tahun 2025 ini. Padahal kalau kita lihat data BPS yang terakhir, SD SMP negeri swasta itu sekitar 34,1 juta. Jadi masih ada 10 jutaan yang nggak akan bisa tersasar oleh PIP itu. Nah, harapannya dengan kalkulasi yang semacam itu, pemerintah bisa melakukan refocusing anggaran tadi itu agar betul-betul bisa mengcover keperluan untuk bisa menggratiskan pendidikan dasar SD maupun SMP negeri dan swasta. Pendidikan dasar gratis ini kan sebenarnya nggak gratis dalam arti yang kemudian nggak bayar itu adalah dari siswanya itu, dari orang tua, tapi sebenarnya yang kemudian harus membayar itu adalah dari pemerintah, karena memang itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 1 dan 2 gitu. Oke, Pak Edi, menarik juga karena informasi sebelumnya tadi sempat disebutkan bahwa dari pihak sekolah yang swasta sendiri ini justru sedih dan kebingungan sekarang dengan putusan MK ini.
Apakah ini berarti bahwa ada ketidakstabilan sekarang dan juga belum Mhm. ada mekanisme yang detail dalam pelaksananya sehingga sekarang sekolah-sekolah justru banyak yang kebingungan bukan malah senang karena ada subsidi dari pemerintah? Ya, karena memang belum dijelaskan secara lebih rinci dan saya pikir ini sedang dalam proses yang digodok oleh pemerintah, terutama pemerintah pusat, terus kemudian juga nggak boleh dipelaksanakan ya pasti dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, termasuk juga Kementerian Dalam Negeri karena memang untuk pendidikan dasar SD SMP itu betul tadi itu berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, kabupaten dan kota. Nah, oleh karena itu, karena belum ada petunjuk pelaksanaannya seperti apa, petunjuk teknisnya semacam apa, maka barangkali banyak sekolah swasta yang kemudian ketar-ketir yang selama Hmm. ini kalau minta digratiskan, padahal income-nya itu kan dari siswa lewat SPP, uang pembangunan begitu lah. Terus kemudian duitnya dari mana itu untuk bisa digratiskan? Nah, putusan ini mestinya kemudian menegaskan bahwa pendidikan dasar itu adalah tanggung jawab dari pemerintah gitu ya. Yang selama ini kemudian lebih difokuskan ke pendidikan dasar SD SMP untuk di negeri lewat BOS, beasiswa dan seterusnya itu. Sementara untuk yang swasta itu relatif kurang begitu diperhatikan. Nah, ini yang kemudian mesti dipertegas nanti di dalam petunjuk pelaksanaan dan teknisnya bahwa menggratiskan pendidikan itu bukan berarti terus kemudian sekolah swasta itu dia sama sekali tidak dapat duit. Dari mana duitnya kalau nggak dari siswa ya dari pemerintah. Ini yang kemudian Hmm. perlu ditegaskan. Problemnya adalah begini, tidak semua pemerintah daerah yang dia mengelola atau dia bertanggung jawab terhadap pendidikan dasar SD SMP itu dia punya kemampuan APBD yang memadai. Nah, Hmm. kalau sudah begitu maka mau nggak mau karena ini merupakan amanah dari konstitusi maka jelas sebenarnya pemerintah pusat mesti turun tangan juga. Tadi itu lewat refocusing anggaran. Kalau tanpa itu saya pikir akan masih jauh dari harapan kalau kita memang betul-betul ingin menggratiskan pendidikan yang sebenarnya sangat-sangat diharapkan gitu ya. Terutama untuk sekolah-sekolah yang ada di pinggiran yang bukan hanya sekolah negeri tapi justru banyak sekolah swasta karena di situ sekolah swasta pinggiran itu biasanya anak-anak yang dia tidak bisa masuk ke sekolah negeri yang ada di sekitar situ karena terbatasnya kuota dan seterusnya maka mereka masuk ke sekolah-sekolah swasta itu dengan kualitas yang barangkali belum memenuhi standar Hmm. minimal gitu ya pembelajarannya juga terbatas sarananya apalagi yang kemudian menjadi keluhan selama ini juga kesejahteraan gurunya juga biasanya di bawah standar. Nah, ini yang kemudian juga perlu diperhatikan betul. Jadi ketika pemerintah ingin memperhatikan dari siswanya, tanggungan orang tua itu menjadi berkurang, siswanya bisa mengakses pendidikan dasar free gitu ya, gratis, maka yang nggak boleh dilupakan sebenarnya adalah dari gurunya itu sendiri. Jadi jangan sampai memperhatikan siswa full, penuh, tapi gurunya dilupakan. Karena kita melihat juga fakta di lapangan, sekolah-sekolah swasta pinggiran itu justru eh, kesejahteraan gurunya memang juga termasuk yang kurang diperhatikan gitu ya. Oke, jadi kuncinya adalah dari gurunya dan juga refocusing anggarannya ini harus benar-benar tepat sasaran begitu ya Pak Edi. Kemudian kalau Iya. kita membicarakan mengenai sekolah-sekolah swasta yang katakanlah mematok tarif yang lebih tinggi, ini kan Hmm. pasti ada perubahan juga yang dialami. Ya. Tapi banyak orang tua yang memilih sekolah swasta untuk bisa mendapatkan kurikulum khusus dan juga kualitas Hmm. khusus yang diinginkan, katakanlah kurikulum Hmm. internasional atau kurikulum agama. Yang Oke. dikhawatirkan ketika nanti akan disubsidi atau akan dibiayai oleh pemerintah, anggarannya seperti kata Anda kan akan terbatas. Menurut Anda Hmm. sebagai pengawat pendidikan, apakah bisa nanti para siswa ini tetap mendapatkan kualitas yang sama? Iya, kalau menurut saya pemerintah perlu membuat kategorisasi, klasterisasi yang jelas, mana sekolah swasta yang kemudian wajib dibantu oleh pemerintah lewat apa namanya upaya untuk memenuhi tuntutan dari putusan Mahkamah Konstitusi ini, dan mana sekolah-sekolah swasta yang sebenarnya nggak perlu dibantu begitu ya, Hmm. termasuk sekolah-sekolah swasta jaringan yang banyak gitu ya. Misalnya ada Al Azhar begitu ya yang dia SPP-nya aja tinggi begitu ya, termasuk juga pakai kurikulum internasional Cambridge kurikulum, pakai IB dan seterusnya, yang justru kalau kemudian dibantu oleh pemerintah dengan konsekuensi misalnya bantuannya juga mungkin tidak akan bisa membayar bahkan lisensi kurikulum internasional misalnya begitu ya nggak usah gitu ya. Jadi fokus saja pemerintah dengan adanya keterbatasan anggaran yang kalau nggak ada pemfokusan ulang APBN juga saya pikir nggak akan terrealisasi. Udah difokuskan ulang, ditata ulang anggarannya,
Tapi kemudian untuk sekolah swasta yang membutuhkan itu memang betul-betul yang membutuhkan. Jadi sekolah swasta yang dia pakai kurikulum internasional ya nggak usah gitu ya. Oke. Sekolah-sekolah swasta yang dia sasarannya kalangan menengah ke atas ya tidak perlu dia masuk di dalam kategori yang perlu disasar oleh upaya pemenuhan konstitusi oleh putusan Mahkamah Konstitusi itu. Mhm. Pak Edi, kita sebenarnya sama-sama wait and see ya, karena kalau dari pemerintah Mhm. sendiri sepertinya masih mengkalkulasi, masih berusaha berkoordinasi untuk bisa akhirnya menelurkan kebijakan yang benar-benar detail dan juga mendalam supaya ini program tepat sasaran. Tapi bagaimanapun juga kita Ya, berharap semoga pendidikan yang inklusif bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat dan juga anak-anak di Indonesia. Terima kasih telah berbagi ya, informasinya bersama kami, Pak Edi Subkan, dosen jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan FIPP UNES. Selamat malam Pak Edi, sehat selalu. ya. Terima kasih.